بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Mujahidin yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap hari Rabu pagi ini, mengkaji kitab Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala anid dawa asy-Syafi'i, atau lebih terkenal dengan Ad-Da' wa Dawa, buah karya dari Syekh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Musamma bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pasal baru. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala faslun. Syekh berkata pasal baru. Wa hahuna su'alun masyhurun wa huwa anna al-mad'u bihi in kana qad qudira lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al-abdu aw lam yad'u. Di sini ada soal yang sangat populer di kalangan kita. Ada pertanyaan yang sangat populer di kalangan kita bahwa annal mad'u bihi, bahwa orang yang berdoa, apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, in kana qad qudir, jika sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihil abdu aw lam yad'u, maka hal itu harus terjadi, akan terjadi baik dia berdoa ataupun tidak. Ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jika doa yang kita mohonkan kepada Allah, jika hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah akan terjadi, maka pasti terjadi. Meskipun kita tidak berdoa. Kita berdoa ataupun tidak berdoa, kalau sudah ditakdirkan, maka itu akan terjadi. Wa illam yakun qad qudir lam yaqa. Sebaliknya, kalau hal itu tidak ditakdirkan oleh Allah, maka hal itu tidak mungkin akan terjadi. Sawa'un sa'alahul abdu alam yas'alhu, baik seorang hamba itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan permintaannya itu, ataupun dia tidak meminta. Nah, dalam pernyataan ini atau soal ini seakan-akan memang betul semua hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, dan semua hal yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya tidak akan terjadi. Tapi soal yang ditujukan kepada Syekh ini mengandung beberapa mafsadah, beberapa kerusakan. Apalagi soal ini timbul kepada dari orang-orang yang mengingkari akan usaha atau mengingkari akan ikhtiar, sebab mereka hanya bertopang kepada takdir Allah. Nah, ini tidak diizinkan dan tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersikap seperti ini. Makanya Syekh rahimahullah pernah berkata, fadallat ta'ifatun sihhat hadzal su'al. Maka sebagian komunitas kaum muslimin membenarkan soal ini.
Fatarqatid du'a, membenarkan doa soal ini, membenarkan pertanyaan ini, kemudian dia meninggalkan doa. Dengan alasan apa? Kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan kepadaku, maka harus terjadi meskipun aku tidak berdoa. Ini berarti sudah meninggalkan sebab. Wa qalat la faidata fihi. Mereka mengatakan, orang yang meninggalkan doa ini mengatakan bahwasanya untuk apa kita berdoa? Tidak ada faedahnya. Toh apa yang kita minta kalau ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Wa haula ma'afarti jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Mereka sendiri yang beranggapan seperti ini saling bertolak belakang pemahaman mereka. Mereka saling bertolak belakang. Ada yang mereka di antara mereka bertopang pada takdir Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sebab, meninggalkan usaha. Ada juga di antara mereka yang beranggapan bahwasanya mereka ini musayyar, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggapan mereka ini seperti ini adalah batil. Kenapa, ma'asyiral muslimin? Karena nantinya mereka akan beranggapan bahwa setiap takdir yang buruk itu dinisbahkan pada Allah. Saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk neraka. Maka untuk apa saya bekerja keras? Waliyadzubillah kalau ada anggapan seperti ini. Sehingga dia tidak mau berusaha, tidak mau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Padahal seorang muslim, meskipun kita juga harus meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti terjadi, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Tapi karena kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka dari itu kita harus berusaha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Kerjakanlah, lakukanlah, beramallah. Sesungguhnya manusia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia diciptakan. Falau tarada madhabuhum lawajaba ta'tiru jamil asbab. Makanya Syekh mengatakan dalam bukunya ini, falau ittarada madhabuhum, kalau madhab mereka yang mengatakan seperti ini akan diruntut, maka kita akan mengetahui bahwasanya mereka nantinya akan meninggalkan sebab-sebab atau meninggalkan usaha, sehingga mereka tidak mau berdoa dan tidak mau berusaha di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu li ahadihim, dikatakan kepada salah seorang di antara mereka, in kana asy-syab'u war-rayyu qad quddiru laka, jika kekenyangan dan ketidakhausan ini telah ditakdirkan kepada kalian, kepadamu, fala budda min wuqu'ihima akal tamlam ta'kul, maka hal itu akan terjadi baik engkau makan ataupun tidak makan. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita berpikir sejenak. Bisa enggak kita merasakan kenyang kalau kita tidak lapar, tidak makan? Bisa enggak kita menghilangkan dahaga kita kalau kita tidak minum? Pastinya orang yang berakal akan mengatakan tidak bisa. Tapi orang ini mengatakan, orang yang berpandangan bahwasanya doa yang akan kita mohonkan kepada Allah itu sudah ditakdirkan kepada kita. Akan terjadi kalau ditakdirkan, tidak akan terjadi kalau tidak ditakdirkan. Maka mereka meninggalkan doa. Dengan alasan itu. Kalau rasa lapar dan kekenyangan kita dengan ketidakhausan kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita meskipun tidak makan, kita akan kenyang. Meskipun tidak minum, kita akan tidak kehausan. Wa illam yuqaddiru laka lam yaqa'a. Kalau tidak ditakdirkan kepada kalian, kepadamu perasaan haus atau perasaan lapar dan dahaga ini, maka tidak akan terjadi. Akal tamlam takul, engkau makan ataupun tidak makan. Sampai mereka beranggapan bahwasanya wa in kanal waladu qad qaddara laka, jika engkau ditakdirkan oleh Allah akan mempunyai anak, fala budda minhu, maka itu harus terjadi. Wati tazaujata au awil ama aw lam tatuma, baik
kamu menggauli istrimu atau tidak menggauli istrimu, maka engkau akan mendapatkan anak. Secara akal saja tidak mungkin. Ya. Fahal yaqulu hada akil au adami? Makanya saya mengatakan di sini dalam sigo pertanyaan atau dalam bentuk pertanyaan. Apakah orang berakal akan mengatakan seperti ini? Kita akan mendapatkan anak tanpa kita kawin. Kita akan merasakan kenyang tanpa kita makan. Kita akan tidak kehausan tanpa kita minum dan sebagainya. Apakah ini akan terjadi? Seorang yang berakal pun tidak akan mengatakan seperti ini. Balil hayawan al-bahim mafturun ala mubasyarat asbab. Sampai saya mengatakan, bahkan hewan saja yang diciptakan oleh Allah, diberi fitrah mereka itu mencari sebab. Mereka bisa makan kalau mereka mencari. Allati biha qawamuhu wa hayatu. Mereka bisa makan kalau mereka mencari. Dan itulah sebab dari kehidupan mereka. Fal hayawanat aqal wa afham min haula alladziina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Sampai saya mengatakan di sini, jadi kesimpulannya berarti hewan lebih pandai atau lebih berakal dari mereka-mereka yang cuma bersandaran pada sebab Allah Subhanahu wa taala, pada takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebab-sebabnya. Hum kal an'am, mereka itu seperti hewan-hewan, balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan-hewan sekalipun. Kemudian saya melanjutkan, watakayasa ba'duhum. Ada ungkapan lain dari mereka. Mereka menyiasati perkataan-perkataan mereka. Karena mereka, manhaj mereka, biasanya orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabriyah, mereka harap berpangku pada takdir tanpa melakukan sebab. Mereka mengatakan, al-ishtighalu bid-du'a min babit ta'abbud al-mahad. Ini pernyataan mereka lagi. Sesungguhnya sibuk menyibukkan diri di dalam berdoa min babit ta'abbud al-mahd. Ini masuk di dalam bab beribadah saja. Doa ini masuk dalam bab ibadah saja. Yusibullah alaihi da'i, Allah taala akan memberikan pahala kepada orang yang berdoa min ghairi an yakuna lahu ta'sir bil matlub. Tanpa doa ini mempunyai pengaruh sama sekali dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan mereka. Jadi doa yang kita mohonkan kepada Allah menurut anggapan mereka itu adalah hanya sekedar tuntutan ibadah saja. Kalau kita melaksanakan doa, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita tanpa ada pengaruh sama sekali dari doa itu. Ini pernyataan mereka. Wala farqa inda hadzal mutakayyis bainad du'a wal imsak anhu bil qalbi wal lisan fi ta'sir fi husulil qalb. Maka menurut mereka tidak ada bedanya orang yang berdoa ataupun orang yang tidak berdoa, cuma ada di dalam hati saja dia meminta, di dalam pengaruh doanya. Ya kembali lagi, mereka nanti akan berhujah kepada takdir. Kalau ditakdirkan akan diberi, kalau tidak ditakdirkan tidak akan diberi, meskipun kita tidak berdoa. Wa irtibatud du'a indahum bihi ka irtibatis sukut wala farqa. Mereka mengatakan bahwasanya hubungan doa seseorang itu sama dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sukut, dalam keadaan diam. Orang diam saja gini tanpa berdoa, ya. Kalau dia menginginkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika ditakdirkan maka dia akan diberikan oleh Allah. Jika tidak ditakdirkan maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwaan mereka. Wal iyadu billah. Wa qalat ta'ifatun ukhra. Ada kelompok lain yang mengatakan akyas min haula, lebih cerdik dari mereka-mereka yang sebelumnya. Balid doa alamatun mujarradah. Mereka mengatakan bahwasanya doa ini hanya sekedar tanda saja. Doa hanya sekedar tanda saja. Nasabahallahu subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Allah taala menjadikan doa ini sebagai tanda untuk memberikan hajat kepada seseorang. Ini ujung-ujungnya nantinya juga mereka berhujah kepada takdir. Ujung-ujungnya mereka nanti berhujah kepada takdir. Famata waqafa waffaqal abdu lid-du'a kana dzalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat. Dia mengatakan atau mereka mengatakan kapan saja
seorang hamba ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, artinya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana lahu atau kana dzalika alamatan lahu, maka itu adalah menjadi tanda baginya ala anna hajatahu qad qudiyat, bahwa hajatnya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini menurut mereka adalah sekedar tanda saja. Tanda bahwasanya hajatnya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mereka mengatakan atau ujung-ujungnya mereka bertopang pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama idza ra'aita ghayyaman aswad baridan fi zaman syita fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Mereka berhujjah. Kalau seandainya engkau melihat mendung yang tebal, ya, ghayyaman aswad baridan fi syita, mendung yang tebal kemudian suasananya dingin, maka itu sebagai bukti atau sebagai tanda akan turunnya hujan. Mereka mengatakan wahakada hukamat ta'at ma'as sawab. Mereka mengatakan bahwasanya inilah yang dimaksud hukmut ta'at ma'as sawab. Hukumnya orang yang taat ketika diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru wal ma'asi ma'al iqab, dan hukumnya orang yang kafir dan bermaksiat diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiya amarat mahd. Mereka mengatakan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang bermaksiat dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang taat itu sekedar tanda saja. Tanda jasa. Dalam arti kita itu tanda jasa bagi orang tersebut. Liwuku istawab walikop la annahu asbab. Mereka tidak mengatakan itu sebab. Mereka tidak mengatakan bahwasanya itu adalah sebab. Sebab yang telah kita lakukan, usaha yang telah kita lakukan, sehingga dengan usaha itu akan mendatangkan manfaat. Kita sholat, ya, kita sholat kemudian kita mendapat pahala. Mereka mengatakan sholat kita itu adalah sekedar tanda saja. Kalau semua sholat kita itu diberi pahala oleh Allah, maka itu adalah tanda bahwasanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka, pernyataan mereka seperti ini. Tapi seorang muslim yang hakiki tidak mengatakan seperti itu. Sholat itu adalah sebab. Sebab kita menuju ke surga Allah. Usaha kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada indahum al-kasru ma'al inkisar. Itulah pernyataan mereka yang saling bertentangan. Wal harqu ma'al ihraq wal azhaq ma'al qatl. Laisa syai'un min dzalika sababan albatta. Mereka mengatakan seperti itu tanpa mereka merujuk lagi kepada sebab-sebab. Mereka memang dakwaan mereka tidak mau mengakui sebab-sebab yang ada. Wala irtibata bainahu wa baina ma yatarattab alaihi. Mereka mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya. Ya, hanya sekedar tanda saja. Illa mujarradul iktiran al-adi la at-ta'sir as-sababi. Hanya sekedar ketepatan saja. Mereka mengatakan apa yang kita lakukan kemudian kita mendapatkan pahala itu adalah ketepatan saja, bukan pengaruh dari sebab-sebab yang telah kita lakukan. Wa khalafu bidzalika al-hiss wal aql. Pernyataan mereka ini semuanya ditentangan dengan dalil, baik itu dalil akal ataupun dalil nakal. Asy-syar'u wal fitrah wa sa'ir tawaiful qala bal adhaku alaihimul qala. Bahkan orang-orang yang berakal pun akan mencibir mereka atau mengetahui mereka dengan pernyataan mereka ini. Kalau mereka meninggalkan sebab-sebab, hanya bertopang kepada takdir Allah. Was-shawab, oleh Syekh di sini dikatakan yang benar dari pernyataan ini adalah annaha huna qisman thalisan. Maka Syekh mengatakan di sini harus ada hal yang ketiga yang luput dari mereka. Ghairu ma dzakarahu sa'il, yang tidak disebutkan oleh sa'il atau yang tidak disebutkan oleh orang yang bertanya. Wa huwa anna hadzal maktur qaddara bi asbab, bahwa orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, dia telah melakukan dengan sebab-sebabnya. Itu yang luput dari mereka dari pertanyaan tadi.
Jadi yang harus kita ketahui bahwa apapun takdir yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itu karena sebab yang kita lakukan. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah, kemudian Allah memberikan taufik kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, maka itu adalah dengan sebab yang telah kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab yang lain, yaitu mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki agar diberkahi rezeki atau diberikan rezeki, kemudian kita melakukan sebabnya, salah satunya doa, maka ketika kita diberikan apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekayaan atau rezeki yang banyak atau yang berkah, maka itu adalah imbas dari sebab yang telah kita lakukan, yaitu berdoa. Wa min asbabihi ad-du'a, kata Syekh. Nah, di antara sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu diberi takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa. Falam yuqaddiru mujarradan an sababihi, mereka tidak akan diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebabnya. Makanya Rasulullah mengatakan, i'malu fa kullun miyassarun lima khuliqa lahu. Lakukan saja. Karena seorang hamba akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin qaddira bisababihi. Tapi mereka tidaklah diberikan saja takdir begitu semata, tapi mereka diberikan dengan sebab yang telah mereka lakukan. Famata atal abdu bisababi waqa'al maqdur. Kapan saja seorang hamba itu melakukan sebabnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia ditakdirkan dengannya. Wa mata lam yati bisabab intafal maqdur. Sebaliknya, kapan saja seorang hamba tidak melakukan sebabnya, maka mustahil dia akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama qaddara asy-syab'u war-rayyu bil akli wasyurb. Hal ini berlaku juga kepada orang yang kenyang, orang yang tidak kehausan. Orang kenyang karena dia makan, orang tidak kehausan karena dia minum. Wa qaddarul walad bil wata'. Orang yang mempunyai anak karena dia telah menggauli istrinya. Wa qaddara husuluz zar' bil badr. Orang yang panen karena dia telah menanam sebelumnya. Wa qaddara khurujun nasil hayawan bidabhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hewan ini atau nyawanya hewan ini dicabut oleh Allah dengan kita menyembelih hewan ini. Wa kadzalika qaddara dukhulul jannah bil a'mal. Begitu juga seseorang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dengan amalan-amalan yang telah diperbuat, yaitu dengan sebab-sebab amalan yang telah diperbuat. Wa dukhulun nabil amal, juga orang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka juga karena sebab amalan-amalan yang dia lakukan. Wa hadzal qismu huwal haq. Nah, di sini inilah ya, bagian inilah yang mereka lupa dan bagian inilah yang betul. Jadi kita betul ya, kita mengakui bahwasanya semua yang kita lakukan itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita minta kepada Allah, kalau itu terjadi kepada kita, itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang harus kita garis bawahi di sini, para jamaah sekalian yang berbahagia, kita harus melakukan sebabnya. Bukan karena lantas itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita tidak melakukan apa-apa. Karena pada hakikatnya manusia tidak mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita ke depannya. Kita tidak tahu. Kapan kita tahu? Kita tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita setelah kita melakukan sebabnya. Baru kita tahu, oh berarti kita ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Setelah kita melakukan sebabnya. Sebelum kita melakukan sebabnya, kita tidak tahu apa takdir kita. Makanya masalah takdir, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini adalah masalah yang penting ya. Masalah yang penting yang mana banyak sekali orang terjerumus dalam masalah ini. Sehingga dia tidak mau beramal, sehingga dia tidak mau berusaha untuk mencari sebab-sebabnya untuk mengantarkan dia kepada takdirnya. Ada lagi ungkapan yang mengatakan seperti ini. Sudah, untuk apa saya sholat? Untuk apa saya
zikir. Untuk apa saya beribadah kepada Allah? Toh, ini alasan mereka. Kalau saya ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk surga, maka saya akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa saya juga beribadah, sholat dan sebagainya. Ini adalah anggapan yang konyol, ma'asyiral muslimin. Ini adalah anggapan yang konyol. Padahal dia mengatakan seperti itu, ya. Mana tahu dia takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang sengsara ataupun dia menjadi orang yang baik, ya, orang yang bahagia. Dia mana tahu dalam hal ini? Taunya setelah dia melakukan satu usaha. Seseorang kaya, apakah dengan kekayaannya itu langsung ujuk-ujuk dia menjadi kaya? Tidak kan? Dia telah melakukan sebabnya, yaitu mencari rezeki atau mencari hal-hal yang dimana hal itu dapat menghasilkan sehingga dia menjadi kaya. Dia menjadi orang yang berilmu. Apakah dia langsung menjadi tahu-tahunya jadi berilmu? Lahir dari lahir ibunya kemudian langsung jadi berilmu, langsung jadi alim? Tidak. Setelah dia melalui proses usaha, belajar, ya, belajar yang tekun, kemudian rajin dan sebagainya, baru dia menjadi orang yang berilmu, yang dapat mengamalkan dengan ilmunya. Seperti itu, ma'asyiral muslimin. Jadi hendaknya kita menyikapi dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita beriman bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita baik dan buruknya, dan iman kepada takdir ini adalah salah satu rukun iman yang harus kita imani, ya. Cuma dalam hal ini yang harus kita garis bawahi bahwa takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita tahu kalau kita telah melakukan sebab-sebab yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi harramahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Hal ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, masalah sebab inilah yang dilupakan oleh penanya pertama tadi. Wa hina idin fad-du'a min aqwal asbab. Maka dari itu kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan doa di sini adalah sebab yang paling kuat di mana seorang hamba akan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia doakan. Fa idza qaddara wuqu'ul mad'u bihi bid-du'a lam yasih an yuqala fa'idata fid-du'a. Jika seseorang telah ditakdirkan oleh Allah, ya, mendapatkan apa-apa yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenarkan bagi orang itu kemudian mengatakan la faidata fid du'a, tidak ada faedahnya kita berdoa. Ini sama saja kita tidak mau berusaha, sama saja kita tidak mau melakukan sebabnya. Kama la yuqal la faidata fil akli wasyurbi wa jami'il harakat wal a'mal. Sebagaimana kita tidak boleh mengatakan bahwasanya tidak ada faedahnya kita makan, tidak ada faedahnya kita minum untuk menghindarkan diri dari kelaparan ataupun kehausan. Walaisa syai'un minal asbab anfa'u minad da'. Tidak ada sesuatu dari sebab-sebab ini yang paling bermanfaat kata Syekh di sini dari penyakit. Wala ablag fi husulil matlub. Jadi anggapan mereka seperti itu adalah penyakit. Syekh mengatakan anggapan mereka, bertopangnya mereka kepada takdir itu adalah satu penyakit yang harus disembuhkan. Penyembuhannya adalah diberikan kepada mereka satu pengertian bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terwujud kepada mereka kalau mereka tidak melakukan sebab-sebabnya. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamul ummati billahi wa rasulihi. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu adalah umat yang paling mengetahui maksud Allah Subhanahu wa taala dan maksud Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa afqahuhum fi dinihi, dan mereka paling faham terhadap agama ini, kanu aqwamu bihadzal asbab wa syurutu. Mereka para sahabat ini adalah orang umat yang paling terdepan di dalam melakukan sebab-sebab dan syarat-syarat sebab-sebabnya ini. Wa adabuhu min ghairihim, dan mereka juga menjalankan adab-adab sebabnya ini dari yang lainnya. Para sahabat telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka melakukan sebab-sebabnya agar mereka mendapatkan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana Umar radhiyallahu anhu yastansir bihi ala aduwihi. Ada satu contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menang di atas musuh beliau. Wa kana a'dhamu jundahu. Kana yaqulu lis sahabah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan pada para sahabatnya, "Lastum tansuruna bi kathrah wa innama tansuruna minas sama." Kalian tidak akan menang dengan banyaknya kalian, jumlahnya kalian, tapi kalian menang karena ada yang di atas, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala menolong kalian. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini mengatakan kepada mereka bahwa janganlah kalian berputus asa di dalam berusaha, terutama berdoa. Wa kana yaqul, kemudian beliau mengatakan, inni la ahmilu humul ijabah hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Aku, kata Umar bin Khattab, tidak membawa mereka kepada keinginan mereka untuk diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi aku membawa mereka agar mereka terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta pertolongan, berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alhamatid du'a alhamtu ad-du'a fa innal ijabata mahu, kata Umar bin Khattab. Jika mereka sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka tentunya al-ijabah, pengkabulan akan selalu bersama mereka. Famata alhamad du'a faqad urida bihil ijabah. Barang siapa yang telah ditakdirkan oleh Allah, barang siapa yang telah melakukan doa, maka urida bihil ijabah, maka ijabatu doa atau pengkabulan doa akan bersamanya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan apa yang kalian minta. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku meminta kepadaku, katakanlah ya Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa akan mengabulkan permohonan orang yang meminta jika dia meminta. Jelas ya. Dua ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Dengan kita berdoa, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian, ya. Ujibu da'watad da'i dadaan. Aku akan senantiasa mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika dia mau berdoa. Wa fi sunan Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di dalam kitab Sunnah Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak memohon, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah, murka kepadanya. Wa hadza yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Hadis ini menunjukkan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang meminta kepadanya dan yang taat kepadanya. Wa idza radiyar rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridha. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi seorang hamba ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena ridha Allah. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi. Sebagaimana musibah ataupun bala ini biasanya timbul karena apa? Dari murkanya Allah. Kalau Allah sudah murka, maka biasanya timbul bencana, timbul musibah. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd atharan. Telah disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud satu athar, ya, satu pernyataan dari sahabat. Anallahu la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha fa idza ghadabtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi' minal walad.
Di dalam kitabnya Imam Ahmad, di dalam kitab Zuhud, satu asar yang dinukil oleh beliau yang menyebutkan anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Idza raditu baraktu, jika aku meridhoi, maka aku akan memberikan berkah kepadanya. Walaysa li barakati muntaha, dan tidak ada halangan atau tidak ada ujungnya atas berkahku. Jadi berkahnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meridhoinya. Wa idza ghadibtu la'antu. Tapi jika aku memarahi hambaku, la'antu, maka aku akan melaknatnya. Wa la'nati tablughu sabi' minal walad. Dan laknatku itu akan sampai kepada anak yang ketujuh dari anaknya. Allahul musta'an. Waqad dalal aqlu wan naqlu wal fitra wa tajarubil umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nahliha ala anna at-taqarrub ila rabbil alamin wa talabu mardatihi wal birri wal ihsan ila khalqihi min a'dhamil asbabil jaliba likulli khair. Telah ditunjukkan atau akal kita telah menjadi bukti. Kemudian di dalam asar, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga ada bukti. Fitrah juga menjadi bukti. Kemudian eksperimen-eksperimen dari umat-umat sebelumnya yang banyak, atau eksperimen dari umat-umat yang lain jenis dan sebagainya, mengatakan bahwasanya annat taqarrub ila rabbil alamin, bahwa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabu mardatihi, dan meminta ridhonya, wal birru wal ihsan ila khalqihi, dan berbuat baik kepada khalqihi, kepada makhluk-makhluknya, min a'dhamil asbab al jaliba likulli khair, di antara sebab-sebab yang agung ya untuk seorang hamba mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdekat atau mendekatkan diri kepada Allah, meminta ridhonya, berbuat baik kepada seseorang atau berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini adalah a'dhamul asbab, menjadi sebab yang paling agung di mana hal ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa addaduha, dan sebaliknya lawannya adalah min akbaril asbab al-jaliba likulli syarr. Dan lawannya, artinya lawannya itu adalah kalau kita bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, tidak dekat kepada Allah, Allah Ta'ala murka kepada kita, na'udzubillah min dzalik, kemudian tidak berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah menjadi sebab yang paling besar untuk mendapatkan bencana atau mendapatkan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala. Famastajlabat ni'amallahi wastadfa'at niqamahu bimisli ta'atihi wat taqarrub ilahi wal ihsan ila khalqihi. Maka seorang hamba akan mendapatkan nikmat Allah dan akan menghindarkan dan akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mentaati Allah, dengan dekat kepada Allah, taqarrub ilallah, dan dengan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin sampai di sini dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan yang akan dilontarkan, silakan. Nah, mau tanya, Tat. ya. Misalnya kita berdoa, udah berdoa terus, tapi belum dikabulkan. Terus dalam hati itu ada perasaan, wah ini jangan-jangan doa saya nggak dikabulkan sama Allah. Apakah itu termasuk dalam kita putus asa dalam berdoa? Ya. Tapi kita tetap berdoa, gitu kan? Saja, terima kasih. Ya. Kita terus berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa-doa kita ini belum dikabulkan oleh Allah. Kemudian terdetik dalam hati kita, kenapa kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dan sebagainya. Ini ada dua kemungkinan, masyaallah muslimin. Kalau kita tanyanya kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ini kalau kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan untuk kita introspeksi. Mungkin apa yang kita lakukan, berdoa kepada Allah, mungkin ada kurangnya, sehingga kita melakukan peningkatan doa. Ini baik. Tapi kemungkinan yang kedua,
Ini adalah kalau kemungkinan kita ini suudzon kepada Allah, ini yang tidak boleh. Kalau kita sampai suudzon kepada Allah, ya, kita berburuk sangka kepada Allah dengan Allah tidak mengabulkan doa kita gini dan sebagainya, kemudian nanti akan menyebabkan kita putus asa akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW itu. Yaitu kita telah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala akan murka kepada kita kalau kita lantas dengan keputusasaan kita kemudian kita meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita husnudzon kepada Allah. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu langsung dikabulkan oleh Allah ataupun tidak dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhusnudzon, kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang kita mintakan kepada Allah, Allah pasti mendengar. Entah itu diberikan langsung kepada kita ataupun nanti disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di masa yang akan datang, ataupun disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya. Yang penting apa yang kita doakan tentunya kita harus berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita. Tentunya ma'asyiral muslimin, apapun yang kita mohonkan kepada Allah setelah kita melakukan sebab-sebabnya dan adab-adabnya. Ya. Jadi kita mungkin dalam hal ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus mengetahui bagaimana adab-adab berdoa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, adab-adab yang sekiranya nanti dengan ini akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari waktu salah satunya, ya, mencari waktu-waktu yang mustajab, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadisnya, yaitu seperti sepertiga malam terakhir kita berdoa kepada Allah, kita meminta, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permohonan kita. Wallahu taala a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Ya. Masalah? Ya. Takdir. Ya. Rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir Allah atau qada dan qadar Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Ada para ulama mengatakan bahwasanya qada dan qadar tidak ada bedanya dalam masalah ini, yaitu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga para ulama yang membedakan adalah qadar itu adalah ketentuan Allah yang azali. Ketentuan Allah yang azali yang tidak dapat dirubah. Sedangkan qada adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah, yang ada kemungkinan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa. Salah satunya, la yaruddu du'a illa bil qadar. La yaruddul qadar illa bid du'a. Tidak ada yang menolak qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan doa. Maka menurut pendapat kami di sini adalah qada dan qadar dalam hal ini artinya sama, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dirobahnya dengan usaha yang telah kita lakukan, yaitu salah satunya adalah doa. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan la yaruddul qadar illa bid-du'a. Tidak ada yang dapat menghalangi kadar Allah atau ketentuan Allah kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kalau khususnya orang kafir, Ustaz, itu termasuk gimana mendapatkan petunjuk khusus? Pengertian apa? Orang kafir mendapatkan hidayah petunjuk, ya. Itu termasuk yang gimana? Yang qadariyah apa qadariyah? Tidak paham. Yang orang kafir terus dia masuk Islam gitu, Ustaz. Masuk Islam. Coba ya, Pak. Iya. Ya. Orang yang kafir awalnya, kemudian di akhir hayatnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hidayah itu kemudian dia mati dalam keadaan hidayah itu, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini mempunyai sebab sebelumnya, mungkin dia pernah melakukan apa sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada dia? Bisa jadi karena orang ini memang ingin di dalam hatinya untuk mengetahui kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga pada satu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan dia takdirnya. Mungkin dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari kebenaran tersebut. Ada dinukil dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ada, ini cerita adalah cerita di zaman sebelum zamannya Rasulullah SAW. Seorang yang membunuh, ya, gemar membunuh. Sampai dikatakan bahwasanya orang ini sudah tidak ada lagi kebaikan dalam dirinya. Dia senantiasa membunuh siapa saja yang menyelisihi dia. Suatu ketika dia membunuh sampai 99 orang. Tapi di dalam hatinya dia ingin mencari kebenaran, dia ingin bertobat kepada Allah. Tapi dia tidak mengetahui bagaimana caranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mencari ke beberapa ulama yang dia anggap alim di sana. Yang dia anggap orang yang berilmu yang bisa menuntun dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia temui satu orang. Orang ini mengatakan bahwasanya tidak ada kesempatan lagi untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah membunuh 99 orang. Maka orang ini ditebas lagi. Sehingga dia genap membunuh 100 orang. Tapi dia tidak menyerah dalam hal ini. Dia terus berusaha untuk mencari sebab bagaimana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Sehingga ada seseorang yang menunjukinya untuk pergi di suatu tempat. Maka tatkala dia melakukan sebab itu, pergi di suatu tempat itu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain, yaitu dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana dia sebelum dia mencapai tempat yang dia tuju. Nah, ini timbul satu perdebatan antara para malaikat rahmat dan malaikat azab. Sampai-sampai malaikat rahmat mengatakan ini adalah hakku karena ini adalah orang yang akan bertobat. Dia sudah melalui jalannya, melalui sebabnya. Cuma sebab-sebab yang dia lalui ini bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, yaitu dimaktikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia sampai kepada apa yang dia tuju. Tapi malaikat Adam mengatakan tidak. Ini adalah hakku. Orang ini belum melakukan kebaikan sama sekali. Maka ini adalah hakku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat rahmat, malaikat Jibril di sini untuk mendamaikan keduanya. Maka diselesaikan dalam hal ini mengukur jarak antara orang di mana orang ini mulai start untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jarak tempat yang akan dituju di mana dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tempat yang akan dituju oleh dia itu lebih dekat satu jengkal, dan malaikat rahmat hanya membawa orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang ini belum melakukan kebaikan sama sekali menurut anggapan kita. Tapi dengan dia melakukan sebabnya, dengan jalan dia untuk menuju ke arah taubat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan membekali kita ilmu yang bermanfaat agar kita mampu untuk mengamalkan ilmu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada minggu yang akan datang di hari yang sama dan di waktu yang sama. Kita akhiri wallahu taala alam dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.